السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia memenuhi 3 hal: ittiba, tasdiq, taslim. Ittiba, mengikuti. Jadi agama ini isinya cuma mengikuti. Siapa yang diikuti? Tentu Nabi SAW lewat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang kedua, tasdiq, membenarkan. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, kita benarkan, kita percaya, so aneh apapun. Menaburkan pasir ke wajah orang yang menyanjung-nyanjung kita, kan aneh itu. Tapi karena ini Nabi yang mengucapkan, kita benarkan. Yang terakhir, taslim, tunduk setunduk-tunduknya. Walaupun tidak masuk akal, kita tundukkan akal kita. Ya, saya kira itu sudah ya. Kita lanjutkan 11. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fi sunnati qiyas, bahwa di dalam sunnah ini tidak ada qiyas. Jadi qiyas itu enggak ada. Di mana? Di sunnah. Apa yang dimaksud sunnah di sini? 2. Apa? Akidah dan ibadah mahdhah. Akidah dan ibadah mahdhah. Kalau yang dimaksud dengan sunnah adalah seluruh ajaran Islam, berarti kalau kita punya anak perempuan, Neng, maukah kamu ayah nikahkan dengan Fulan? Putri kita mengatakan mau, jangan nikahkan. Gitu. Kalau kias itu betul-betul tidak ada 100%. Gitu. Kenapa? Karena gadis, ketika kita tawarkan untuk menikah dengan seorang laki-laki, kok diem saja, berarti mau. Persetujuan janda adalah dengan ucapan, persetujuan gadis adalah dengan diam. Itu sampai Nabi SAW. Nah, ini seandainya betul-betul 100% tidak ada kias. Kok kita punya anak masih gadis, kita tawarkan maukah nikah dengan Fulan, kok dijawab mau, berarti jangan nikahkan. Kan jadi rusak ya. Kalau betul kias itu tidak ada, kias itu ada. Yang tidak ada adalah dalam 2 hal. Apa tadi?
akidah dan ibadah mahdoh. Kalau Allah punya wajah, otomatis Allah punya pipi, punya dahi, punya hidung. Itu kias namanya. Kalau Allah punya tangan, otomatis Allah punya pergelangan tangan, lengan bawah, lengan atas, sikut. Itu kias namanya. Ya, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Kias tidak boleh ada dalam akidah. Kalau Allah punya tangan kanan, dan ayatnya jelas, was-samawatu matwiyatun biyaminih, bahwa langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan kanan, otomatis Allah punya tangan kiri. Itu kias namanya. Nggak boleh. Ini akidah. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang surga, neraka, adab kubur, Jibril, Mikail, tidak boleh pakai kias. Ya. Adapun berbicara tentang tidak bolehnya, haramnya, apa misalnya, ekstasi misalnya, atau morfin, heroin, kalau nggak pakai kias, ya haram. Nabi tidak pernah mengharamkan ekstasi, Nabi tidak pernah mengharamkan morfin, heroin, dan seterusnya. Harus sah. Kalau betul-betul tidak ada kias dalam syariat Islam ini. Ada. Yang tidak ada sekali lagi dalam masalah apa tadi? Akidah, dan satu lagi ibadah mahdoh, sholat, wudu, azan, qomat, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, zikir, wirid. Ini tidak boleh ada kias. Ini tidak boleh ada kias. Kalau ada kias berarti boleh azan, qomat ketika sholat Id. Itu kias namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Kan zuhur, asar, maghrib, isya untuk mengumumkan bahwa sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu asar, azan. Apa salahnya? Ini sudah waktunya sholat Id, matahari sudah terbit, azan. Gitu. Nah, nanti begitu imam sudah datang, siap, detik-detik menjelang sholat berjamaah, qomat. Itu kias namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Untuk ibadah mahdoh tidak boleh. Jadi harus betul-betul menunggu dalil bahwa Rasul dan para sahabat sholat Id pakai azan, pakai qomat. Kalau nggak ada dalil, haram. Haram azan, haram qomat. Ya. Nah, termasuk saudara-saudara kita di negeri kita ini yang melakukan sholat qobliyah Jumat. Adakah dalil sholat qobliyah Jumat? Tidak ada. Tidak ada perintah dari Nabi, contoh dari Nabi, para sahabat. Kenapa saudara-saudara kita berani melakukan? Jawabnya kias. Kan Jumat itu gantinya duhur. Kalau sudah sholat Jumat, nggak sholat duhur kan? Oleh karena itu apapun yang ada di sholat duhur otomatis ada di sholat Jumat. Kalau duhur ada qobliyahnya, otomatis sholat Jumat juga ada qobliyahnya. Ini kias, dan ini salah. Karena sholat Jumat adalah ibadah mahdoh. Sekali lagi, ibadah mahdoh tidak boleh ada kias. Ya. Nah, sayang beliau cuman menyebut sunnah. Yang nggak salah sih, cuman khawatirnya ada yang salah paham bahwa betul-betul nggak ada kias, dan sudah ada yang salah paham. Siapa? Nggak tanggung-tanggung.
Ibnu Hazm. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Hazm? Luar biasa ahli fikih. Dan Syekh Ali Hasan, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, Syekh Mansur Hasan Salman, termasuk gurunya Syekh Albani, memuji-muji ilmu fikih dari Ibnu Hazm. Tapi sayang satu ini, beliau tidak mengenal qiyas. Sayang ini kesalahan di sini. Dan beliau bukan orang pertama, ya. Beliau ada pendahulunya, yaitu Daud Az-Zahiri. Az-Zahiri, Zahiriyah tanpa qiyas. Jadi qiyas itu nggak ada sama sekali. Mau masalah fikih, kalau akidah dan ibadah ma'tah udah jelas, ya. Dalam segala hal nggak pakai qiyas. Ada contoh dari Nabi, ikuti, tidak, jangan, ya. Nanti akan ketemu tadi, salah satunya itu, ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan masih gadis, kita tawarkan untuk nikah dengan si fulan, diam saja berarti mau. Itu sabda Nabi alaihissalam. Maunya adalah dengan diam. Kalau janda tadi dengan ucapan ya saya mau. Kalau gadis diam. Kok ini tidak diam, ini ngomong, berarti nggak setuju. Kan aneh, ya, sangat aneh. Ya termasuk zina, ya. Apa yang dilarang oleh Allah dalam hal zina? Janganlah kalian berzina gitu, enggak kan? Tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, jangan kalian dekat-dekat dengan zina. Apa dekat-dekat zina itu? Ya berduaan, laki perempuan bukan mahram di tempat sepi, ya kan? Berangkulan, berpelukan, ini mendekati zina, itu dilarang. Apalagi zinanya itu qiyas. Nanti akan kita bahas qiyas ada berapa? Qiyas ada tiga. Qiyas ada tiga. Bukan cuman satu macam qiyas itu, tapi tiga macam. Termasuk tadi. Siapa yang pertama kali mengajarkan qiyas? Hingga menjadi satu kaidah dan dilengkapi supaya mudah, betul Abu Hanifah, diteruskan oleh Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi bukan beliau pencetus qiyas. Yang pertama kali ngajarin qiyas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya oleh Umar, "Ya Rasul, apa hukumnya ketika siang hari aku berpuasa mencium istriku?" Nabi menjawab, "Tidak boleh, haram, boleh, mubah." Enggak. Nabi enggak menjawab. Boleh, tidak boleh, enggak. Nabi hanya menjawab, mencium istri saat berpuasa sama dengan saat berpuasa berkumur-kumur. Saat berpuasa berkumur-kumur, bolehkah? Boleh. Wudu misalnya. Tapi harus hati-hati. Nunduk misalnya, ya sedikit lah. Jangan seenaknya dipenuhin mulut sambil berdoa. Gelap, ya. Ini bahaya, sangat berbahaya, ya. Begitulah kira-kira mencium istri saat berpuasa. Walaupun boleh,
tapi harus berhati-hati. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku saat aku berpuasa? Bertanya lagi orang yang berbeda. Ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku saat aku berpuasa? Jawabannya beda. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Siapa yang boleh? Ketika beliau ditanya oleh orang yang tua, orang tua, ya, mungkin sudah puluhan tahun menikah. Bolehkah aku saat berpuasa mencium istriku ya Rasul? Nabi menjawab, boleh. Berikutnya ada anak muda, mungkin baru sebulan, 2 bulan, setengah tahun nikah, ya. Ya Rasul, bolehkah aku mencium istriku saat aku sedang berpuasa? Nabi menjawab, jangan. Ya. Kenapa bisa beda jawabannya tadi? Ya, karena harus hati-hati. Termasuk ketika beliau mengatakan wa fi bud'i imra'atikum sadaqah, menjima istrimu itu sedekah, berpahala. Para sahabat bertanya, ya Rasul, melampiaskan syahwat birahi sedekah? Nabi menjawab, iya. Ketika syahwatmu engkau lampiaskan di jalan yang haram, engkau berdosa. Maka ketika syahwatmu engkau lampiaskan di jalan yang halal, berpahala. Ini pun bermakna qiyas. Ya. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Saya kira tidak ada satupun orang waras mengatakan yang tidak boleh itu mendekati zina. Adapun zina nggak ada larangannya. Saya kira nggak ada orang waras yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Ya, membaca ayat itu, wala taqrabuz zina. Lalu disimpulkan, oh yang nggak boleh itu mendekati zina. Kalau zina sekalian boleh. Nggak ada seorang muslim yang waras mengatakan seperti itu. Bahkan orang kafir lah kalau dia baca ayat itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah mengajarkan qiyas di dalam Al-Quran. Gitu. Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah mahdoh. Ya. Nah, wala yudrabu lahal amsal, dan di dalam sunnah ini, maksudnya akidah dan ibadah, tidak boleh ada amsal, tidak boleh ada perumpamaan, permisalan, tidak boleh. Bahwa sholat itu ibarat ini, bahwa wudu itu ibarat ini, ya. Bahwa Allah itu seperti raja kita, nggak boleh. Kecuali itu Nabi yang mengatakan. Kalau tidak boleh. Allah terhadap kita tidak ubahnya orang tua terhadap anak, nggak boleh. Membikin perumpamaan seperti itu tidak boleh. Kecuali Nabi yang mengatakan, kita harus ikuti. Sekarang 3 macam apa tadi? Qiyas. Ya. Yang pertama tadi, ya, Nabi hanya mengatakan khamar. Nabi tidak pernah mengatakan ekstasi, heroin, ya. Tetapi kenapa para ulama sepakat mengharamkan? Ya. Jawabnya tadi, karena apa yang ada dalam ekstasi misalnya, apa yang ada pada narkoba misalnya,
sama dengan apa yang ada pada khamr di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, membikin akal hilang, membikin rasa malu hilang, dan itu terjadi pada diri para sahabat ya. Ngobrol baik-baik ya. Ngobrol baik-baik, canda ya. Begitu minum khamar, akhirnya saling caci, saling maki. Itu kejadian ya. Abu Talha, Hamzah, ini luar biasa kalau minum khamar ya. Adapun 4 sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin belum pernah sama sekali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini belum pernah, diriwayatkan belum pernah minum khamr. Yang lainnya luar biasa, Hamzah, Abu Talha, dan mereka kalau minum khamr luar biasa. Sampai seorang pemuda yang sangat pemberani, yaitu Ali bin Abi Thalib, ketakutan, gemetar melihat Hamzah mabuk ya. Bayangkan unta dibelah dengan pedangnya, kayak apa itu kekuatannya, dan mengeluarkan cacian makian yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga lagi mabuk ya. Dan waktu itu belum haram. Ali melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, sebetulnya hukumnya apa ya Rasul minum khamr itu? Turunlah ayat ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr, tentang judi. Jawablah, dalam khamr, dalam judi ada manfaat, tapi juga ada mudarat. Dikatakan di situ itsmun, tapi tidak berarti dosa, karena memang belum dosa, masih halal ya. Maksudnya mudarat. Wa ismuhu ma akbaru min naf'ihi. Kemudaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, para sahabat yang bijaksana mau berpikir tentu akan menjauhi orang mudarat. Sementara ada yang masih meneruskan minum khamr karena memang belum haram ya. Termasuk yang diucapkan oleh Nabi tadi, engkau mencium istri saat berpuasa, hukumnya sama dengan saat berpuasa apa tadi? Kumur-kumur. Kan sama-sama harus hati-hati ya. Ini kias jenis pertama. Yang kedua, aulawiyah, atau sering disebut oleh para imam mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Apa misalnya? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengucapkan hus kepada kedua orang tua. Apa kiasnya? Ini kiasnya mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi memukul, menendang, menampar, dan seterusnya. Ini bagian dari kias mafhum muwafaqah. Termasuk tadi, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Mafhum
begini saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Dan sekali lagi jangan sampai antum lupa, ini tidak boleh ada dalam masalah akidah dan apa tadi? Ibadah mahdhah. Enggak boleh sama sekali pakai hal seperti itu. Ya. Tidak boleh. Ya. Artinya, kalau dalam masalah akidah dan ibadah mahdhah, kita harus diam sampai di situ. Tidak boleh kita teruskan kemana-mana. Ya. Jadi betul-betul akal tidak ikut campur di situ. Karena memang sifat ibadah mahdhah itu tidak bisa dicerna oleh akal. Gimana pakai kias? Akal saja tidak bisa mencerna. Kenapa harus wudu? Kenapa harus tayamum? Kenapa harus azan? Kenapa qomat? Gitu. Kenapa hayya ala sholat 2 kali? Kenapa tidak 3 kali? Gak ada jawaban dari akal. Memakai kias hal-hal seperti ini. Pokoknya di luar akidah dan di luar ibadah mahdhah. Mafhum, apa tadi yang kedua? Mafhum muwafaqah. Ini saja tidak boleh, apalagi itu. Gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, al-aqs. Kebalikannya. Atau dengan kata lain, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Ya. Apa misalnya? Ketika ini para ulama menyimpulkan, ya, para ulama menyimpulkan bahwa mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, mengatakan Allah tidak di atas, kufur. Kenapa para ulama berani mengatakan seperti itu? Ini mafhum mukhalafah. Gitu. Mafhum mukhalafah. Dari apa? Dari jawaban seorang budak perempuan. Budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Itu masih ingat kisahnya? Muawiyah bin Hakam As-Sulami marah karena salah seekor kambingnya hilang, dihilangkan oleh budak perempuan ini, maka ditampar. Berita ini sampai kepada Nabi dan Nabi marah karena menyakiti budak, dosa, haram. Lalu Muawiyah ketakutan, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau aku harus menebus kesalahanku dengan cara memerdekakan budakku, ya Rasul, akan aku merdekakan. Kata Nabi, sebelum engkau merdekakan, bawa dulu dia kemari. Dibawalah di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi bertanya, Aina Allah? Sebelumnya ditanya, hal ta'lamina man ana? Tahukah engkau siapa aku ini? Dijawab oleh si budak ini, engkau Rasulullah. Kemudian ditanya, Aina Allah? Tahukah engkau di mana Allah berada? Dijawab oleh si budak ini, fis sama, di atas langit. Maksudnya bersemayam di atas arsy. Arsy Allah kan di atas langit. Mendengar jawaban si budak perempuan ini, Nabi mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Kalau engkau mau merdekakan budakmu, silahkan merdekakan. Budakmu ini beriman.
budakmu ini beriman. Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak itu mengatakan Allah berada di atas langit. Berarti mafhum muwafaqahnya apa? Iya, kalau budak ini mengatakan Allah tidak berada di atas langit, tapi Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, Nabi tidak akan mengatakan budak ini beriman. Ya kan? Ini mafhum muwafaqah. Maka tadi para ulama berani mengatakan, menyimpulkan, mengatakan, meyakini bahwa Allah tidak berada di atas langit, kufur, keyakinan kufur. Walaupun tentu tidak boleh dengan serta-merta kita buru-buru mengatakan si A kafir, karena dia telah mengatakan Allah tidak berada di atas langit. Nggak boleh, nggak boleh. Untuk per orang nggak boleh. Secara umum, siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas langit, kafir. Itu boleh. Tapi si A kafir, si B kafir, si C kafir. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah tidak berada di atas langit. Ini tidak boleh. Untuk orang per orang. Orang Islam tentunya. Ya, tandanya orang Islam, taruhlah saudara kita, kita mengatakan sendiri, kita dengar dengan kepala kita sendiri bahwa Allah itu tidak di atas, Allah itu ya di mana-mana. Langsung kita katakan kita kafir. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi orang per orangnya tidak boleh. Kenapa? Pembahasan yang telah lalu bahwa mengkafirkan sesama muslim ini berat, sangat berat. Maka hati-hati, jangan buru-buru, ya. Apakah dengan demikian ini mengkiaskan dalam masalah akidah? Allah bersemayam di atas arsy kan akidah. Kok pakai mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah? Enggak. Kita tidak sedang mengkiaskan Allah bersemayam di atas arsy. Kita para ulama sedang mengkiaskan jawaban si budak perempuan itu. Membahas jawaban si budak perempuan. Bukan membahas Allah bersemayam di atas arsy. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, tidak boleh pakai kias. Itu kan akidah. Dalam hal akidah tadi tidak boleh ada kias. Yang dibahas oleh para ulama adalah jawaban dari si budak. Dan penilaian Nabi setelah budak itu menjawab Allah fis sama. Setelah budak itu mengatakan Allah fis sama, di atas langit, Nabi langsung mengatakan budak ini beriman. Itu yang dikiaskan. Dialog Nabi dengan budak itu yang dikiaskan. Bukan Allah bersemayam di atas arsy dikiaskan, enggak. Kalau mengkiaskan Allah bersemayam di atas arsy, itu seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Berarti arsy lebih besar dari Allah dong. Kan biasanya kalau bertempat itu kan tempatnya lebih besar. Seperti kita bertempat di masjid, otomatis masjid ini lebih besar dari kita. Kita bertempat di tempat tidur, otomatis tempat tidur itu lebih besar dari kita. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah. Itu kias namanya. Tidak boleh, haram. Ya, kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang lebih besar dari arsy, dari Allah. Kalau makhluk, iya. Tidak ada makhluk, benda yang lebih besar dari arsy. Adapun Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan Allah bersemayam di atas arsy. Kok begitu? Ya itulah. Karena tidak boleh ada kias. Jadi berhenti sampai di situ. Ya. Karena Allah bersemayam di atas arsy, jangan dibayangkan Allah duduk di arsy seperti saya duduk di kursi seperti ini. Tidak.
Salah satu sifat Allah apa? Adz-dzahir. Apa maksud adz-dzahir? Tidak menempel dengan makhluknya. Kalau Allah duduk di atas arsy sebagaimana saya duduk di atas kursi, kan menempel pasti. Allah tidak menempel. Ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu terpisah dari seluruh makhluk. Maka antara zat Allah dengan arsy tidak menempel. Allah berada jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer. Tapi Allah berada di atas arsy. Sementara arsy itu makhluk Allah terbesar, tertinggi. Nah, Allah jauh di atas arsy, bukan disangga oleh arsy. Kalau arsy-nya berguncang, Allah ikut berguncang. Tidak. Masih ingat kapan arsy Allah berguncang? Pernah terjadi arsy Allah berguncang, yaitu saat kematian seorang yang umurnya belum 40 tahun, 30 sekian tahun, bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, ihtazzal arsy, kata Nabi alaihi salatu wassalam, arsy berguncang, ya, menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dan sebelum Sa'ad bin Mu'adz meninggal, sempat membikin Yahudi Bani Quraidah habis. Dan Sa'ad sempat berdoa, ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku menghakimi Yahudi Bani Quraidah. Karena waktu itu Sa'ad bin Mu'adz luka parah, hampir dipastikan atau sangat mustahil ya bisa sembuh, luka yang sangat parah. Doanya dikabulkan oleh Allah, karena Yahudi Bani Quraidah itu akrab sekali dengan Sa'ad bin Mu'adz sebelum Nabi datang. Sebelum Rasul dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, akrab hubungan antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Yahudi Bani Quraidah, ya. Dan Bani Quraidah, singkat cerita, melanggar perjanjian dan sudah, apa istilah kita, sudah di ujung tanduk lah, sudah dikuasai oleh Rasul dan para sahabat. Dan Rasul menyerahkan kepada Yahudi Bani Quraidah, silahkan mau tunjuk siapa sebagai hakim, silahkan. Nah, Yahudi Bani Quraidah menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, mengira bahwa Sa'ad bin Mu'adz masih ya insya Allah nggak akan tega menjatuhkan hukuman yang sadis, yang kejam, yang berat. Ya mungkin suruh apalah, kerja bakti atau apa, pikir mereka, ya. Mereka tidak menyangka bahwa Sa'ad bin Mu'adz setelah masuk Islam, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka keputusan Sa'ad bin Mu'adz mengagetkan. Apa? Wanita dan anak-anak dibebaskan, dijadikan budak. Laki-laki dewasa penggal lehernya. Luar biasa. Mendengar ucapan ini, Nabi mengatakan keputusan Sa'ad bin Mu'adz sama dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya meridhoi keputusan Sa'ad bin Mu'adz, dan betul dipenggal lehernya.
Yahudi dari habis asar sampai menjelang maghrib habis oleh para sahabat. Disisakan anak-anak, sampai yang tanggung ini masih anak-anak apa sudah dewasa, ini masih anak-anak apa sudah dewasa. Yang laki-laki ya, kata Nabi, buka celananya, lihat ada bulu kemaluan apa tidak. Kalau ada, penggal lehernya. Kalau belum, berarti masih anak-anak. Ya, silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada petunjuk dari Al-Quran tentang kias ini, bahkan contoh langsung ya, saya bacakan di surat Fatir. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin. Allah mengirimkan angin, kemudian membawa awan, kemudian kami turunkan hujan di tanah yang gersang tandus, kemudian kami hidupkan tanah itu setelah mati, setelah tandus. Tiba-tiba muncul rumput hijau, pepohonan dan seterusnya. Wa kadzalikan nusyur. Diakhiri dengan kalimat demikianlah kebangkitan itu. Jadi dikiaskan oleh Allah, kebangkitan kelak kita semua akan dihidupkan lagi setelah kita mati, itu seperti itu. Nanti Allah mengkiaskan ya. Maka orang yang mengatakan bahwa kias itu tidak ada, seperti Ibnu Hazm tadi dan Daud Adz-Dzahiri, jelas-jelas keliru ya. Pelajaran bagi kita bahwa sealim apapun, sepinter apapun, sebagaimana Ibnu Hazm, ada saja pasti salahnya. Ini salah satu, dan salah harus kita katakan salah. Tidak boleh kita mengatakan, mosok sih sekelas beliau nggak tahu kias. Nggak boleh, nggak boleh, itu bukan urusan kita. Pokoknya salah ya salah, tanpa kita harus mencaci beliau, memaki beliau, menghujat beliau, tidak boleh ya, manusia. Bahkan sekelas Abu Bakar, Umar pernah salah, dan kesalahan itu dibawa mati oleh beliau berdua kan. Artinya ketika beliau berdua wafat, belum rujuk dari kesalahan pendapat beliau bahwa haji tamattu itu tidak ada ya. Maka buruklah orang-orang yang ta'assub itu, orang yang mengkultuskan. Nggak mungkin Pak Kiai Haji anu kok salah, nggak mungkin Mbah Kiai anu kok salah. Ini buruk sekali kalimat ini. Orang Abu Bakar, Umar saja pernah salah, Ibnu Hazm pernah salah, gitu ya. Nah, wala tuttaba fiha al-ahwa, dan sunnah ini yang dimaksud adalah akidah dan ibadah maqta, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Artinya kecenderungan pribadi. Orang itu rata-rata punya kecenderungan. Saya punya kecenderungan, antum punya kecenderungan, ya kan? Lalu berpikir, lalu hasil pikiran kita itu kita simpulkan dalam akidah haram, kita simpulkan dalam ibadah maqta haram. Itu yang banyak terjadi.
terutama dari kaum filsafat. Para kaum filsafat itu mempengaruhi orang-orang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, punya kecenderungan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, punya hayalan, punya kecenderungan. Lalu dijadikan kesimpulan. Ambil contoh misalnya, Tuhan itu tidak zalim, bagus, betul. Tuhan itu adil, bagus, betul. Lalu masuk di benak kita, kalau Tuhan menetapkan, merencanakan si fulan yang masih bayi ini kok nanti masuk neraka, berarti Tuhan tidak adil, berarti Tuhan zalim. Ya. Lalu dengan demikian menolak takdir. Itu bahaya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum